26 Oktober tahun 1926, lahirnya sang Kapten Muslihat. Inilah dia sejarah Bogor dan Kapten Muslihat. 26 Oktober adalah hari kelahiran Kapten Tubagus Muslihat. Namanya sangat terkenal di kota Bogor, Jawa Barat. Namun tak banyak yang tahu tentang kisahnya yang gugur di usia muda saat berjuang untuk kemerdekaan. Jalan Kapten Muslihat yang berada di dekat Taman Topi selalu ramai dilalui warga Bogor. Jalan utama penghubung stasiun Bogor dengan Istana Bogor itu ternyata menyimpan sejarah panjang perjuangan rakyat Bogor menuju kemerdekaan. Nama jalan itu diambil dari nama pejuang Bogor, yakni Kapten Tubagus Muslihat. Dihimpun dari berbagai sumber dokumentasi Museum Perjuangan Bogor, Senin 26 bulan 10 2015, Kapten Muslihat lahir di Pandeglang tanggal 26 Oktober tahun 1926. Ayahnya Tubagus Juanudin adalah seorang kepala sekolah rakyat yang mendapat tugas di Bogor. Kapten Muslihat pernah bekerja di Bosbow Forest Station atau Balai Penelitian Kehutanan di Gunung Batu Bogor. Dia juga pernah bekerja di Rumah Sakit Kedung Halang Bogor menjadi juru rawat, lalu pindah lagi ke Jawatan Kehutanan. Saat itu kota Bogor dikuasai tentara Jepang yang kemudian mendirikan pasukan PETA. PETA adalah pembela tanah air. Kapten Muslihat ikut bergabung dalam pasukan PETA dan terpilih sebagai Hodanko atau komandan seksi atau peleton. Namun saat kota Hiroshima dan Nagasaki dibom sekutu pada 14 Agustus 1945, tentara Jepang membubarkan PETA dan menyuruh anggota PETA yang ada di asrama untuk kembali ke kampungnya masing-masing. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Wapres Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tentara Jepang yang banyak kembali ke negaranya dan situasi ini membuat semangat rakyat mengusir penjajah semakin kuat. Kantor-kantor yang diduduki tentara Jepang berhasil direbut oleh pejuang dan beralih menjadi milik rakyat Indonesia. Tak terkecuali TB Muslihat yang berjuang di Bogor dan diangkat menjadi kapten dan ditugaskan sebagai Komanda Kompi 5 Batalion 2 Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan TKR. Meski sudah merdeka, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari penjajah. Setelah Jepang lengser, datang tentara Inggris. Mereka berhasil menguasai tempat-tempat utama. Di Bogor, tentara Inggris mencoba merebut istana yang waktu itu dijaga ketat oleh pemuda-pemuda Bogor. Mereka berhasil memasuki Istana Bogor dan memukul mundur para pejuang. Tak tinggal diam. Dengan hal itu, tepat pada 6 Desember 1945, rakyat Bogor melakukan pemberontakan. Dengan mengenakan bambu runcing dan golok, pedang dan persenjataan seadanya, mereka menyerang markas-markas yang diduduki Inggris. Suara tembakan dan pekikian merdeka terdengar setiap pertempuran, hingga akhirnya dua timah panas tentara Inggris membuat perjuangan Kapten Muslihat berakhir. Sang kapten gugur di medan perang di usianya yang masih 19 tahun. Kala itu, 25 Desember tahun 1945, Kapten Muslihat bersama dengan pasukan melakukan penyerangan ke markas-markas yang diduduki tentara Inggris dan sekutu. Salah satunya kantor polisi yang berada di Jalan Banten. Kontak senjata pecah, pasukan Inggris dan para pejuang saling tembak. Kapten Muslihat keluar dari tempat persembunyiannya untuk melakukan penyerangan terbuka. Dia menembaki para penjajah dan sebagai tentara Inggris tumbang. Dalam baku tembak itu, timah panas musuh berhasil menembus perut Kapten Muslihat. Namun sang kapten tetap berdiri menembaki para penjajah. Timah panas kedua kembali menembus pinggang, membuat Kapten Muslihat tumbang. Darah bercucuran dan mengalir membuat kaos putih yang dikenakan berubah menjadi merah. Sang kapten gugur di usia 19 tahun dan meninggalkan istri yang tengah mengandung. Jasa dan perjuangan yang diabadikan menjadi nama jalan utama di Bogor, yakni Jalan Kapten Muslihat di dekat Taman Topi, dan dibuat patung khusus yang menggambarkan heroiknya sang kapten saat berjuang. Patung itu terletak di Plaza Taman Topi dekat stasiun Bogor. Dan itulah sejarah Kapten Muslihat dan sejarah berdirinya kota Bogor
jangan pernah sekali-sekali meninggalkan dan atau melupakan sejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih.